Ini kan persoalannya kan dugaan penistaan agama. Tentunya ada orang yang beragama yang nggak puas dengan ceritanya orang lain tentang ini pelecehan kan ya. Kemudian dilaporkan ke kepolisian sebagai suatu dugaan penistaan agama. Jadi yang dimaksud penistaan agama adalah orang yang secara aktif melakukan tindakan secara sengaja menista. Bentuknya apa penistaan agama itu yang tahu adalah nanti si penyidik yang diberikan laporan dan juga ada saksi ahli. Benar nggak ini kata-katanya dianggap penista agama, gitu kan? Nanti harus ada pembuktian. Tapi yang akan menjadi apa yang diduga dipersalahkan tentunya orang yang menyampaikan suatu keadaan yang dianggap penista agama. Kalau ada orang pasif atau hanya senyum atau apa, rasanya tidak. Kan responnya kan kita nggak bisa tahu senyum atau sedih atau apa ini dalam konteks yang bagaimana, sehingga diduga menistakan agama itu masih sumir terhadap orang yang kemudian sama sekali tidak bicara atau tidak menyampaikan apa-apa. Karena kan kita nggak tahu, respon manusia kan macam-macam terhadap satu hal kan atau satu cerita. Kita nggak tahu senyumnya bagaimana atau bagaimana reaksinya terhadap suatu cerita kan. Tapi kalau siapa yang menista agama, yang diduga tentu orang yang secara aktif dan sengaja. Karena pasal penistaan agama itu barang siapa dengan sengaja. Dan itu sengaja itu kemudian mempertontonkan, menceritakan atau membesar atau menghina agama tertentu. Nah, itu yang kemudian mereka kena dianggap sebagai penista agama. Itu juga harus dibuktikan di pengadilan. Apakah maksud dan tujuannya itu atau bagaimana kan gitu. Nah, kalau Sule ya belum lah, karena dia kan cuma senyum saja, nggak ada ini. Kita juga nggak bisa menginterpretasikan, menafsirkan apa sih senyumnya Sule itu kan gitu. Karena nggak bisa berarti ya susah juga dipersalahkan. Gitu kan, lebih baik menghukum orang yang bersalah tapi tidak diketahui kesalahannya daripada kita menghukum orang yang tidak bersalah kan begitu. Itu yang berlaku di Indonesia. Jadi undang-undang ITE, jadi apakah itu yang dilaporkan? Tentunya kalau undang-undang ITE tentu siapa yang menyebarkan informasi, apakah Sule termasuk yang ikut menyebarkan apa tidak. Kalau dia kebetulan hanya di dalam konten situ saja kemudian bukan dia yang secara aktif membuat konten, ya enggak juga gitu. Tentu yang menyebarkan siapa, medianya apa kan begitu. Itu juga artinya proses redaksionalnya atau editnya nggak pas, nggak akurat, sehingga timbullah yang seperti itu. Tapi yang dipersalahkan tentu si yang mengedarkan. Jadi bukan Sule kan cuma datang dengar cerita senyum. Nah, apa yang mau dipersalahkan dari hal seperti itu? Ya udah ada pakar ekspresi pun belum tentu juga bisa menafsirkan secara baik. Makanya tetap aja ujungnya ya nggak bisa dipastikan. Kita udah punya pakar ekspresi tetap aja nggak bisa memastikan, karena ekspresi manusia kan beda-beda. Kecenderungan aja yang bisa dipastikan tapi tentang ekspresi kan, tapi untuk memastikannya nggak bisa. Gitu. Laporin pasal-pasal kan boleh-boleh aja, tapi kemudian ada yang namanya kebijaksanaan. Unsur pidana itu kalau barang siapa dengan sengaja ini apakah ada nggak di diri Sule itu kan? Ini kan tiba-tiba muncul omongan satu orang berespon tanpa menceritakan sesuatu, berarti kan dia nggak sengaja mendengar juga kan, gitu kan. Kecuali itu juga memang pengen ada cerita itu dan dia mengamini kan. Ini kan kelihatannya sifatnya memang spontanitas kan. Spontanitas apa yang bisa dipidana? Khusus orang yang hanya senyum saja loh ya. Kalau yang memang bikin cerita, ya bisa jadi dia maksudnya hanya bercanda, kemudian dianggap orang lain menista agama. Seringkali kan banyak orang hanya pengen bercanda aja. Gus Dur gitu, almarhum Gus Dur juga kan banyak banget bercanda tentang agama gitu. Orang gak ada yang marah itu. Banyak orang juga kan sekarang yang gampang tersinggung, gampang marah, banyak sekali. Ya itu kan anggapan mereka. Orang kan bisa anggapan macam-macam. Namanya manusia suka-suka lah beranggapan kan. Tapi itu kan anggapan. Jangan sampai kemudian karena anggapan dan opini seorang kemudian orang lain kemudian dikenakan suatu persoalan hukum. Ya kan anggapan boleh-boleh aja. Orang juga beda-beda anggapannya kan.